Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Mama Ambo, Mama Safril, kemudian Mama Ardi Busra, Ketua KBRC Kota Batam, dan Pak Ambo, kemudian Bundo, sadualah gitu nan hadir pada malam hari ini. Insya Allah itu orang-orang yang terpilih sebetulnya. Dan di samping Ambo ada puluh guru kita bersama Ustaz Daud Al-Bukhari SPD, dan juga Pak Ambo. Kalau pertanyaan itu yang diberikan kepada kami, insya Allah kami bisa menjawab. Tapi kalau pertanyaan tentang Pak Acara Marandang tadi dijawab di Bundo. Itu Bundo yang raso-rasonya elok kamuko Bundoko menjadi duta randang nasional. Amin. Nah, kau nak mencoba Ustaz, boleh janji di Bundo maka randang di rumah belau sini. Dan nampak kita tadi pembicara kedua pun begitu menyejukkan. Nah, terkait pertanyaan Mama kepada Ambo, ada dua sebenarnya. Pertama tentang sosok, yang menyebutkan dan atau apa namanya berkomentar tentang perihal yang sebetulnya tidak pernah kita inginkan. Benar. Tidak apa kita sebut saja nama. Tidak ada. Gus Miftah. Sebetulnya kalau disematkan gelar ulama itu kan jamak. Kalau seorangnya disebut alim, orang yang berilmu. Kalau banyak orang berilmu itu disebut dengan ulama. Artinya kalau memang beliau itu adalah ulama, maka syarat ulama itu adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib itu. Wajib. Syarat untuk menjadi ulama itu ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya kita lihat secara kasat mata, tidak ada nampak tanda-tanda ketakutan beliau kepada Allah ketika ada agama Islam, syariat Islam yang nyata-nyata inna dina indallahil Islam, itulah agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi dari situ dapat kita ambil kesimpulan diragukan keulamaan beliau. Itu pendapat Ambo Mama ya. Barangkali bisa saja ustaz-ustaz kita yang lain punya pandangan yang berbeda. Betul. Tapi ketika pertanyaan itu dialamatkan kepada Ambo, maka Ambo tidak menyebut beliau ulama. Kurang tepat. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, Gus Miftah sebetulnya tidak sekali memberikan statement-statement yang sebenarnya sangat menyinggung dan menyakiti hati umat Islam, sangat kontroversial. Nah, jadi sawananya tidak terlalu tertarik sebetulnya kalau kita berbicara tentang beliau. Tapi deiko yang dijadikan topik, maka mau tak mau tentu kita singgung juga. Dasar gitu kamu menyinggung suku gitu, Ustaz. Nah, itu yang kedua. Karena ada randangnya situ. Betul. Tapi kalau keceknya gulai ayam, atau umpamanya koredok, bilo namanya. Apapun lah namanya, makanan-makanan dan lain keceknya tuan di luar randang. Bilo punya agama, mungkin Raminang ndak akan jadi masalah deh gitu. Jadi masuk yang kedua, yang pertama tentang sosok beliau. Betul. Dan kedua tentang ucapan beliau di ujung video beliau yang viral itu. Beliau mengucapkan itu, kamu kan tengok tuh video beliau.
dengan wajah yang ya, kayak baah gitu ya. Nah, dari mimik masuk kasarnya cuma lah. Nah, itunya. Sejak kapan rendang punya agama? Sebetulnya Bundo dan ayahanda kita tadi lah mengurai tentang tidak bisa dipisahkan rendang dengan Minang. Nah, dan beliau pun lah menyampaikan tadi, indahlah Minang kalau indah Islam, dan indah adu satupun orang Minang dan indah beragama Islam. Maka ketika disabui randang nan tabayang di orang adalah Minang. Kalaulah Minang pasti beragama Islam. Nah, maka dek beliau pun ndak orang Minang. Tidak ngerti ya. Nah, sehingga mungkin daya jangkau pikiran beliau tidak sampai ke sinan terkait masalah itu ya. Bukan meremehkan ini yang lain dah. Kemudian dan kedua, kalau kita cari, beliau mengucapkan itu indah ado raso jo pariso. Raso letaknya di dado, pariso letaknya di kepala. Ndaknya pikirkan apa efek negatif yang ditimbulkan dari statement beliau itu. Nah, kemudian jadilah itulah terlanjur beliau ucapkan, walaupun ujung-ujungnya minta maaf. Itulah basi sebenarnya. Nah, nyebut satu kekisruhan tuh ujung-ujungnya minta maaf. Nah, sebenarnya kalau kita Jawa tentang ucapan beliau itulah terlalu banyak sebenarnya mama di YouTube. Ulama-ulama dan yang menjawab itu bukan orang yang sembarangan. Itu bisa kita sebutkan ulama. Ustadz Adi Hidayat dan ustadz-ustadz kita yang lain. Buya Yahya termasuk. Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad. Jadi sebetulnya lah clear sebetulnya bahwa yang beliau sampaikan itu tidak bisa dicari, ditarik ke manapun, tidak ada bananya. Nah, tapi jadilah beliau kan tetap bersekukuh. Memang iyo kok randang tu adu agama, Bundo tadilah menjawab. Jangan benda mati yang hidup saja bisa tidak beragama. Contohnya binatang. Nah, jadi pertanyaan beliau itu kata Ustadz Hadi Hidayat, kalau kita ambil kata-kata beliau, pertanyaan yang tidak berfaedah. Jadi kok kita jawab sama ndak berfaedah awak dengan ini. Gitu. Tapi dia ikolah viral, maka mau ndak mau tetap awak harus memberikan pandangan. Bertanya-tanya kita ke guru-guru kita, ulama-ulama kita, maka semua mereka sepakat. Ikulah ciri-ciri pertanyaan liberal. Jadi orang liberal itu nyo selalu mengukur dari akalnya dan nyo meniadakan wahyu. Wahyu maksudnya ya kalaupun nyo membaca-bacakan ayat yang seperti Mama Sabui tadi. Betul. Itu nyo panjang kajinya begitu. Di akhir zaman kata Nabi akan bermunculanlah ulama-ulama su. Ulama su itu ulama jahe. Awak punya kopi apa, Mak? Kopi jahe. Itu beda ya. Beda. Kopi jahe untuk orang bisa ekspresi bakat muda-muda pada saat menikmati sesuatu di kampung. Iyo jahe rasanya. Kan bapak dulu kayak muda enggak pada itu kan. Nah, dalam ulama di Sabui Pulau ada namanya ulama su. Dek label ulama maka orang mengikuti, tapi sabananya su jahat. Apa ciri-ciri ulama su? Ikulah orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah untuk nyobuat perniagaan, nyobuat galih, nyobuat untuk kepentingan-kepentingan mempakayu dirinya dan lain sebagainya. Nah, jadi termasuk kalau ini musim-musim medsos popularitas, sengaja membuat hal-hal yang seperti itu. Dan ujungnya adalah begitu. Untuk apa nyobuat semacam itu dalam hadis kaya? Maka untuk nyujua kepada pemimpin-pemimpin yang ada di zamannya. Nah, jadi
nyobuilah satu ayat, kemudian nyo carikan pintu-pintu masuknya supaya agak berbeda pandangan ayat di mata yang lain ketimbang yang lah umum orang memandangnya. Nah, salah satunya ayat-ayat yang beliau kutip itu. Tapi kalau kita baca ayat Quran surah An-Nahlu ayat 105 balik lah jale diharamkan oleh Allah ampe bangkai, darah babi dan menyembelih binatang selain menyebut nama Allah. Nyo menyembelih yang nyo sebut selain daripada nama Allah. Walaupun nyo sembelih kambing, haram kambing itu jadinya kalau tidak menyebut atas nama Allah. Nah, jadi makanya dijawab lah dek banyak orang, dek banyak ulama. Pertanyaan beliau kok pertanyaan tidak berfaedah. Dan itu pertanyaan-pertanyaan orang liberal. Nyo sengaja memainkan logika akal, orang-orang awam bisa tertipu. Nah, contoh kita kutip ceramah dari Buya Busro Al-Khalidi MA. Mau pernah dengar kata beliau, banyak kita dengar orang menyebut Islam itu is the best, Islam itu yang terbaik. Sekilas kalau kita dengar kan kurang cama, Islam itu terbaik, tapi itu sebetulnya salah. Sekilas benar, mantap kalimatnya, Islam itu is the best, Islam itu terbaik, tapi sebetulnya salah gadang. Di masalahnya, kalau Islam itu disebut terbaik, berarti ada yang lain dan baik. Hanya kalimat ter saja tuh. Berarti yang lain baik. Islam terbaik. Salah ndak itu dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid? Salah gadang. Yang benar bah Islam itu hak, yang lain itu batil. Nah, jadi orang awam menangkap kalimat-kalimat beliau yang seperti itu, iyo juga. Maka tergiringlah. Maka kalau duduk kita bersama orang-orang alim-alim, maka terbukalah wawasan kita ya. Macam Bundo, kami sama Ustaz Daud tadi bisik-bisik baru tahu kita masak randang itu di sangai-sangai ya, kata beliau tadi ya. Nah, beliau ahlinya, jadi tahu bahwa memang randang itu made in Minang kironya. Nah, dan beliau lah menjelaskan tadi. Jadi pandangan kami terkait dengan statement beliau yang nampaknya bana tapi sabananya salah, itu ilmu mantik namanya. Nah, jadi itu di lain waktulah kita bahas ya. Jadi barangkali itu mama yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan jelek kita jawab aja. Oke. Untuk ini mau cukupkan sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.